Ya, kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan pembicaraan saya akan langsung ke Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, dari pertemuan, terus informasi yang Anda tahu juga, ini lebih arahnya kemana nih dengan pertemuan partai-partai Islam tadi malam? Apakah memang ingin mencatatkan sejarah partai-partai Islam yang kembali bersatu, atau memang menyelamatkan partai-partai Islam agar bisa terjun di dunia politik, lebih eksis di dunia politik? Saya lebih memahami apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais tadi tentang koalisi Indonesia Raya. Itu sebenarnya itu yang sekarang sedang dilakukan meskipun terpisah-pisah ya dari partai-partai Islam itu. Jadi koalisi Indonesia Raya itu mengasumsikan bahwa partai-partai Islam itu berkoalisi dengan partai nasionalis yang sudah ada. Nah, kalau itu maksudnya, misalnya sekarang PKB sedang pendekatan dengan kekuatan-kekuatan lain yang sudah punya calon. P3 sudah menyatakan mendukung Prabowo Subianto tadi. Kemudian partai-partai lain juga sedang mencari channel ke yang sudah ada ini. Nah, kalau itu berarti sebenarnya poros Islam yang dimaksud ini sebenarnya sudah terjadi, sedang berproses sekarang ini, tinggal menyatukan. Itu kan hanya berpecah-pecah. Tetapi kalau pilihannya nanti membentuk poros sendiri sebagai satu kekuatan yang memilih sendiri presidennya di luar yang sudah ada, itu baru dapat dilihat pertemuan tadi malam dan selanjutnya itu sebagai langkah baru. Tetapi kalau keputusannya masih tetap bergabung seperti yang selama ini dilakukan, saya kira itu sudah dilakukan oleh PKB, oleh P3 dan lain-lain ya, yang PAN terutama juga sama, kan sudah merintis hubungan dengan partai-partai lain. Gitu, sehingga menyatukan kembali mereka lalu mencari calon-calon yang milik bersama rasanya kok tidak mudah untuk saat ini. Tetapi biasanya perubahan-perubahan bisa terjadi kalau ada pertemuan-pertemuan orang-orang arif yang sekarang ini sedang berlangsung dan akan terus berlangsung sampai hari Senin. Konon saya sudah diundang di Majelis Ulama Indonesia hari Senin. Tapi kita lihat perkembangannya dah. Apakah ini artinya Pak Mahfud Anda lebih setuju atau dari lubuk hati Anda tuh lebih baik saya atau PKB mendekat ke PDIP saja deh begitu daripada partai-partai yang berbasis Islam? Apa lebih ke situ Pak Mahfud? Ya, itu mungkin yang untuk sekarang itu yang sedang terjadi, yang realistis. Tapi kalau mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya itu berhasil meyakinkan, bisa saja PKB, PAN dan P3 yang sekarang sudah jelas mencari pattern ketiga kekuatan yang sudah ada itu tidak bisa disembunyikan, itu bisa saja nanti berubah. Dan untuk saya sendiri silakan aja partai yang memikirkan itu, karena memang mereka lah yang berhak melakukan komunikasi politik untuk kemudian memutuskan itu. Baik. Saya katakan tadi kalau saya ini sami'na wa ata'na saja dah, mengikuti apa yang akan diputuskan oleh para beliau-beliau itu. Oke, saya mau ke Pak Amin Rais. Pak Amin Rais, nampaknya dari statementnya Pak Mahfud MD, ini tidak ada yang baru dari poros Islam ini, begitu, karena ada beberapa partai yang sudah mendekatkan diri terhadap partai-partai nasionalis lainnya. Tidak ada kekuatan baru yang memunculkan figur-figur baru yang kemudian nanti akan bertarung di Pilpres mendatang. Ya, itu sekelibatan betul. Hanya tadi kalau kembali ke tesis Mas Fahri Ali tadi, itu ada dua pilihan. Pertama, mau meloncat ke depan ya, dengan pembaharuan, dengan yang serba fresh, serba segar, mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu, atau masih bertahan seperti sekarang ini, di mana kekuatan Islam itu nantinya hanya akan jadi kekuatan dekoratif ya, nah terpencar-pencar. Tetapi kalau jadi satu, saya lagi itu punya posisi tawar atau bargaining position yang sangat bagus. Menurut saya, lantas dengan calon partner atau mitra yang akan datang tadi itu, kita tinggal membuat kesepakatan. Sesuatu yang pasti kita setuju itu adalah ideologi kita Pancasila. Lihat ada dua sila yang masih sial, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sekarang ini masih jauh panggang dari api. Kemudian sila kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini juga masih berat. Nah, kemudian untuk itu, saya pikir memang bukan hanya sekedar fakta integritas. Ini menurut saya doesn't mean anything ya, karena hanya janji kita nanti harus kompak, bukan begitu. Tetapi yang mengikat itu adalah program
komitmen mau diapakan negeri ini. Nah itu rujukannya semua setuju, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45 dibuka kembali ditelaah. Insya Allah kalau kita menggunakan ya saya tadi, pertama Mas Fahri ingin loncat masa depan yang jauh, kemudian Mas Hidayat jangan gerusa-gerusu, pikir dulu. Lantas tadi kata-kata dari Pak Mahfud sangat bijak, akhirnya samina wa ta'na. Nah saya dengar terusnya ada pertemuan tokoh-tokoh ulama, para petinggi partai akan disusul terus-menerus, sehingga ini masih agak cukup waktu. Jadi tidak seperti dulu poros tengah yang lahir 2 minggu kemudian nggak ada jam terbang, lantas kita terkaget-kaget. Tapi ini saya kira lebih pelan matang. Jadi insya Allah saya optimis akan lebih bagus dari masa-masa kemarin. Tapi Pak Amin, kemungkinan bubar tengah jalan pun ada ya Pak? Loh, kalau kemungkinan di dunia ini apa aja bisa terjadi. Cuma tentu buat saya orang yang arif, yang dihadiahi Allah akal nurani, kalau sudah berbuat komitmen, apalagi ada kesepakatan yang lebih tinggi, yaitu moral keagamaan, insya Allah tidak seperti yang ditakutkan orang. Saya yakin sekali ya. Kemudian jangan memulai sesuatu dengan keraguan, pesimisme, nanti akhirnya malah menjadi tidak berhasil. Baik, Pak Fahri. Ya, kalau saya sih melihatnya begini ya, kalau gagasan Mas Amin itu dilaksanakan, sebenarnya kalau bersatu saja itu pasti yang lain ikut, gitu. Karena tidak ada yang mendapatkan suara lebih, gitu. Apakah PDIP, apakah Gerindra, apakah Golkar 14%, PDIP 19%, Gerindra berapa? 11%. Jadi sebenarnya yang menentukan itu Mahfud MD. Yang menentukan itu Muhaimin Iskandar. Yang menentukan itu Surya Dharma Ali. Yang menentukan itu siapa lagi? Presiden PKS itu siapa namanya? Anies Mata. Mereka yang menentukan itu, gitu loh. Jadi jangan cari kursi dulu. Satu dulu bersama-sama, lalu kemudian bergaining dengan mereka, gitu. Gua maunya begini, gitu. Lu kalau nggak ada dukungan gua nggak dapat apa-apa. Nah sekarang yang ketiga gitu. Nama Anda sebut saja sudah bergerilya kemana-mana kok Pak Fahri. Makanya saya katakan kesadaran sejarahnya itu belum ada, as if ini masih seperti masa lalu, gitu loh. Itunya berpikir itu harus kreatif, gitu, harus berani kata Mas Amin, ya. Lalu kemudian juga berani mengambil resiko. Namanya udah membangun partai politik, udah jadi pemimpin dari banyak orang yang mendukung mereka, masa nggak berani sih ngambil keputusan? Itu kan sesuatu yang aneh sekali. Apakah tidak ada sosok sentral yang bisa menyetir dari poros? Kenapa? Ini sosok sentral. Nggak, mereka kan semua orang dewasa. Kalau mereka memerlukan bantuan saya akan membantu mereka dengan sepenuhnya, dan saya akan tunjukkan kepada mereka partai-partai mana yang nasionalis yang mereka bisa berkoalisi, gitu. Tetapi yang penting mereka dulu berani apa enggak, gitu loh. Mudah-mudahan semua dengar apa yang saya katakan ini, termasuk presiden-presiden dari partai-partai itu, gitu. Oke, nanti kita tanyakan PKB, PKS, dan PAN berani atau tidak? Tadi tantangannya Pak Fahri. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini, pemirsa Kabar Petang akan kembali sesaat lagi.